Pernah lihat nggak anak takut ngelakuin sesuatu, cemas, terus kayak depresi dari masa kecil bahkan sampai dewasanya? Satu hal ini bisa menyebabkan anak takut dan sulit untuk berkembang sampai ia dewasa. Orang tua sangat penting untuk bisa melihat hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salam Channel Hijrah, kembali lagi di channel ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Salam Channel Hijrah, pernah nggak kalian mendengar ada anak yang dibentak? Dan apa efeknya dan apa dampak buruknya hingga masa pertumbuhan anak nanti ke depannya hingga dia dewasa? Yuk kita simak sama-sama secara psikologis. Anak yang dibentak, satu, akan rusak rasa amannya dan kepercayaan anak. Anak yang dibentak akan merasa rumah bukan tempat aman. Akibatnya ia takut berbicara, sulit terbuka, dan kehilangan kepercayaan pada orang tuanya. Psikologi ini menunjukkan rasa aman adalah fondasi utama tumbuh kembang emosional yang sehat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurunkan harga diri dan kepercayaan diri seorang anak. Bentakan membuat anak merasa tidak berharga atau selalu salah. Dalam jangka panjang, anak bisa tumbuh dengan rendah diri dan sulit berani mencoba hal baru. Rasa malu dan rasa takut gagal sering berasal dari pengalaman dibentak waktu kecil. Itu yang kedua. Makanya buat orang tua, jangan sering-sering bentak anak. Sayangi anak kita, perhatiin apa yang dia sukai, apa yang gak dia sukai. Yang ketiga, meningkatkan resiko gangguan emosi. Nah, ini sangat penting buat kita perhatikan. Anak yang sering dibentak cenderung lebih mudah cemas, stres, atau bahkan depresi. Pernah nggak kalian ngelihat anak yang habis dibentak terus tiba-tiba dia stres, dia cemas? Karena sistem saraf mereka terbiasa dalam metode waspada, sehingga mudah panik atau overthinking. Menurut studi psikologi perkembangan suara dan memicu reaksi fight or flight pada anak. Itu yang ketiga. Jadi hati-hati ya, jangan sering-sering bentak anak. Dan yang lanjut, yang keempat adalah menjadi pola didik yang ditiru. Anak, ada peribahasa itu, anak nggak pernah gagal dalam mengikuti orang tuanya. Mungkin anak sering gagal dalam mendengar nasihatnya, tapi mereka nggak pernah gagal dalam mencontoh orang tuanya. Nah, ini menjadi pola didik yang akan ditiru oleh seorang anak. Pernah lihat seorang anak kecil temperamen? Coba perhatikan orang tuanya. Yuk kita belajar. Anak belajar dari contoh. Kalau orang tua marah dan membentak, anak akan meniru perilaku itu. Di kemudian hari, ia bisa menjadi marah, bisa menjadi mudah marah, temperamen, atau membentak orang lain. Ini disebabkan karena didikan orang tuanya, perilaku orang tuanya yang sering membentak anaknya. Ini disebut juga modeling behavior dalam teori belajar sosial Bandura. Nah, ini yang terakhir, ini juga sangat penting buat anak-anak kita. Yang kelima apa? Akibat anak yang sering dibentak, yaitu adalah menghambat kecerdasan emosional atau IQ. Bentakan tidak mengajarkan anak cara mengelola emosi dan dengan sehat. Anak hanya akan takut, bukan memahami kesalahan atau belajar memperbaiki diri. Pada saat dibentak, anak nggak mungkin bisa langsung belajar, atau nggak mungkin bisa langsung memperbaiki diri. Malah dia akan menurun kecerdasan emosionalnya. Padahal EQ yang baik lebih menentukan kesuksesan dan kebahagiaan daripada EQ. Nah, buat para orang tua, 5 hal ini tolong dijaga baik-baik.
5 hal ini menjadi alasan kenapa kita nggak boleh sering-sering ngebentak anak kita. Dan dalam agama Islam, ingat, anak bukan cuma anak kita. Anak adalah titipan Allah, anak adalah hamba Allah yang harus disayangi. Anak adalah umatnya Rasulullah. Jadi anak bukan cuma sekedar anak kalian, anak bukan cuma sekedar anak kita, melainkan anak juga adalah hambanya Allah, umatnya Rasulullah. Maka perhatikan betul hak-hak mereka, perhatikan dan pelajari cara mendidik mereka agar supaya tumbuh kembang mereka menjadi pribadi yang baik di masa yang akan datang. Semoga 5 hal ini bermanfaat untuk keluarga kita. Sekian, jangan lupa di-share, dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.